Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Hikmah dengan NIM 241094901. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai permasalahan lingkungan hidup yang kami ambil dari salah satu provinsi yang ada di Indonesia, yaitu Provinsi Bengkulu. Di mana hasil diskusi kami ini mengenai pendekatan-pendekatan lingkungan hidup dan juga prioritas permasalahan lingkungan hidup. Nah, yang pertama kami mengambil 4 permasalahan hidup lingkungan yang ada di Kota Bengkulu. Yang pertama itu ada permasalahan lingkungan hidup yaitu mengenai sampah yang ada di salah satu Kota Bengkulu. Nah, di Kota Bengkulu ini menunjukkannya banyak sampah liar di tempat umum itu akibat rendahnya kesadaran masyarakat. Warga masih membuang sampah sembarangan, dan juga warga menganggap pengolahan sampah yang ada di salah satu Kota Bengkulu ini merupakan sepenuhnya tugas pemerintah. Sementara itu, tim kebersihan memiliki keterbatasan personal dan fasilitas, sehingga penanganannya tidak maksimal. Nah, sampah juga belum bisa dijadikan untuk sebagai sumber daya, hanya dianggap sebagai limbah oleh warga di salah satu Kota Bengkulu. Nah, pendekatan yang bisa diambil dari permasalahan lingkungan hidup sampah ini yaitu yang pertama aspek sosial dan partisipatif, yaitu mengedukasi kesadaran masyarakat tentang kebersihan dan pengolahan sampah. Yang kedua ada pendekatan ekonomis, yaitu mendorong pemanfaatan sampah ini sebagai sumber ekonomi, bisa juga dijadikan daur ulang dan juga bisa dijadikan bank sampah. Yang ketiga ada pendekatan teknis, yaitu penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah yang memadai dan juga mengoptimalisasikan kerja tim kebersihan. Yang ketiga ada aspek tata ruang, dan yang keempat ada aspek kelembagaan dan hukum, yaitu bisa juga kita menegakkan aturan tentang pembuangan sampah dan juga pengelolaan koordinasi antara DLHK, pemerintah daerah dan juga masyarakat yang ada di Kota Bengkulu tersebut. Nah, prioritas yang bisa diambil dari tumpukan sampah pasar di permukiman warga ini yaitu untuk penilaian sekarang itu bisa jadi tahunan dan juga mencakup regional, dan juga untuk perkiraannya itu bisa juga dekade dan juga mencakup benua. Nah, bisa diambil untuk sekarang itu nilainya 42 dan juga untuk perkiraannya itu nilainya 96. Yang kedua, ada permasalahan lingkungan yaitu tentang kebersihan sungai, di mana disebabkan oleh tumpahan minyak sawit mentah atau crude palm oil mencemari sungai tersebut. Akibatnya permukaan sungai berubah warna menjadi hijau kecoklatan dengan bau busuk yang menyengat. Nah, pendekatan yang bisa digunakan yaitu pendekatan ekonomis, yaitu memberikan intensif atau disinsentif bagi perilaku ramah lingkungan. Yang kedua ada pendekatan teknologis, yaitu mengurangi dampak pencemaran dengan inovasi teknologi, yaitu bisa misalnya penerapan teknologi pengolahan limbah cair ipal pada setiap industri, terutama pada pengolahan sawit. Nah, untuk penilaian prioritas yang bisa diambil dari permasalahan ini yaitu bisa jadi yang sekarang ini itu bisa jadi tahunan dan juga regional, dan juga untuk perkiraannya itu bisa jadi tahunan dan juga mencakup daerah regional. Untuk sekarang itu mendapat nilai 36 dan perkiraan itu 48. Selanjutnya permasalahan ketiga yaitu tentang pencemaran pantai Tapak Padar akibat sampah yang telah menyebabkan gangguan terhadap ekosistem laut. Hal ini merusak habitat atau ekosistem laut dan juga menurunkan kualitas wisata bahari. Pendekatan yang bisa diambil yaitu yang pertama pendekatan partisipatif, yaitu melibatkan semua pihak, masyarakat, pemerintah atau swasta, dan juga edukasi, yaitu mengedukasi kesadaran masyarakat tentang bahaya membuang sampah sembarangan pada pantai. Terus penilaian yang bisa diambil dari permasalahan yang ketiga ini yaitu untuk sekarang itu bisa jadi itu bulanan
dan juga mencakup daerah regional mendapatkan nilai 24, dan untuk perkiraannya itu bisa jadi tahunan juga, dan juga mencakup daerah regional itu mendapatkan nilai 42. Nah, yang keempat itu ada permasalahan banjir yang melanda di Kota Bengkulu. Ini tuh disebabkan oleh rusaknya daerah aliran sungai yang meluap ketika musim hujan, dan itu juga bisa disebabkan oleh sampah yang dibuat yang disebabkan oleh masyarakat yang membuang sampah sembarangan pada aliran sungai tersebut. Pendekatan yang bisa diambil dari permasalahan itu pendekatan ekologis, dan juga pendekatan sosial dan partisipatif, dan juga pendekatan kelembagaan fokus atau penguatan kebijakan dan koordinasi antar lembaga. Untuk prioritas yang bisa diambil dari permasalahan ini, yang pertama itu bisa jadi mencakup harian dan juga mencakup daerah lokal, yaitu mendapatkan nilai 6, dan juga untuk perkiraannya itu harian dan juga mencakup daerah regional itu mendapatkan nilai 16. Nah, perbandingan penilaian tingkat kepentingan masalah lingkungan hidup ini untuk yang sekarang itu yang pertama ada tumpukan sampah di permukiman warga dengan nilai 42. Yang kedua, pencemaran air sungai akibat CPO dan limbah itu dengan nilai 36. Yang ketiga, pencemaran pantai Tapak Padari akibat sampah terhadap kelestarian laut itu dengan nilai 24. Dan yang kemudian yang terakhir itu ada banjir yang bermula dari rusaknya aliran sungai itu dengan nilai 6. Nah, untuk perkiraannya itu yang pertama ada tumpukan sampah pasar di permukiman warga dengan nilai 96. Yang kedua, pencemaran air sungai akibat CPO dan limbah dengan nilai 48. Dan yang ketiga, pencemaran pantai Tapak Padari akibat sampah terhadap kelestarian laut itu dengan nilai 42. Nah, yang terakhir ada banjir yang bermula dari rusaknya daerah aliran sungai tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.